jadi apa yang harus dilakukan jika tunangan ternyata terjerat hutang dengan nominal yang besar? Gimana tuh? Oke, jadi kalau menurut pendapat saya perlu dilihat rasio antara hutang dan pendapatan itu berimbang atau sehat atau enggak. Banyak pengusaha juga termasuk pengusaha besar itu juga pasti mungkin ada semacam kredit modal usaha atau apa dari bank atau mungkin dari rekanan dan sebagainya, yang mereka tuh memperhitungkan perputaran uangnya itu apakah pendapatannya, income-nya, keuntungannya itu masih bisa untuk membayar cicilan hutang atau enggak. Nah, kalau masih memungkinkan untuk membayar angsuran dan sebagainya dan bisa punya proyeksi bahwa ini akan selesai dan masih tetap akan untung dan perusahaan ini bisa running, yang dikerjakan bisa running, saya rasa itu masih dalam kategori yang wajar. Nah, tapi kalau pasangan Anda tidak bisa menanggung hutang, ya, nah, dan Anda baru tahu setelah tunangan, maka pertimbangkan kembali, karena nanti setelah menikah itu menjadi tanggungan bersama. Apakah Anda bisa ikut menanggung hutang tersebut atau tidak? Lain cerita kalau Anda tahu sejak pacaran sebetulnya dan tiba-tiba Anda memutuskannya setelah tunangan. Nah, itu ya mungkin Anda punya rasa ya harusnya kan kenapa nggak dari dulu, kenapa baru sekarang gitu ya. Nah, lebih baik saran saya sih ditunda dulu pernikahannya untuk memperbaiki kondisi ekonomi, kecuali betul-betul memang tidak ada jalan keluar dan sulit sekali, dan kalau toh itu tuh harus menunda pernikahan untuk bertahun-tahun atau bahkan 5 tahun, 10 tahun sementara umur masih terus bertambah ya, mungkin pikirkan ulang hubungan Anda, tapi bicarakan baik-baik ya, bukan langsung putus atau apa, tapi bicarakan baik-baik dengan akal yang sehat, dengan hikmat, dan juga Anda bisa datang ke konselor pernikahan untuk bisa minta nasihat dan sebagainya. Namun lain halnya jika hutang tersebut adalah hutang untuk gaya hidup, ganti-ganti handphone, muncul seri terbaru beli, ya muncul ada mobil model baru beli, atau hobi-hobi yang memakan uang yang cukup banyak. Nah, menurut saya sih jika hutangnya itu untuk gaya hidup, menurut saya Anda sebagai pasangan harus waspada. Anda sebagai calon suami atau calon istrinya harus waspada. Beranikah Anda menikah dengan orang yang gaya hidupnya itu lebih tinggi dari pendapatannya? Oke, jadi disimpulkan yang pertama adalah lihat dulu ya tentang hutangnya ini berapa besar. Jadi kalau misalnya itu masih wajar, hutang yang wajar terkait dengan modal usaha juga, lalu ada perhitungan yang bisa nih masih bisa running, bisa jalan secara sehat walaupun mungkin ada struggle-nya, ada tantangannya, tapi masih bisa gitu ya. Jadi itu oke untuk dijalani. Lalu yang kedua dilihat juga sebetulnya hutangnya ini karena apa? Karena memang usaha atau gaya hidup. Nah, kalau gaya hidup ya harus dipertimbangkan ulang karena berarti itu kan keputusan-keputusan yang tidak bijaksana ya. Intinya semuanya dibicarakan dulu, dilihat dulu, ditimbang-timbang, kemudian jika memang perlu dilakukan sebuah penundaan untuk sementara waktu, dibicarakan dengan baik-baik. Mungkin juga perlu libatkan keluarga juga ya dalam hal ini untuk bisa mengerti, tapi pada prinsipnya adalah timbang-timbang dulu setiap resikonya sebelum kita ini melangkah dalam komitmen yang lebih lanjut. Apa yang harus dilakukan jika saya mengetahui pasangan saya bekerja dengan tidak benar, misal korupsi uang perusahaan atau membohongi klien, dan konteksnya ini adalah sebelum masuk dalam pernikahan ya. Oke, sekali lagi kalau bicara mengenai bekerja dengan tidak benar, tidak jujur, bohong, apalagi gitu ya, korupsi dan lain-lainnya, ini semua terkait dengan integritas atau karakter atau nilai moral yang dimiliki oleh pasangan kita.
Nah ini kalau saran saya betul-betul perlu dipertimbangkan dengan baik-baik. Karena orang itu kalau nggak jujur dalam satu perkara, tidak ada jaminan bahwa dia akan jujur dalam perkara yang lain. Jangan bilang bahwa, oh ini kan perkara kecil. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena seseorang kalau dengan sudah habit ya, udah merasa biasa melakukan hal seperti itu, bahkan tidak merasa itu adalah sesuatu yang salah untuk dilakukan, atau mungkin berpikirannya di dunia kerja biasa hal seperti ini, itu menunjukkan nilai moralnya, standar integritasnya itu rendah. Nah yang seperti ini nanti jadi pasangan, gak ada jaminan bahwa dia tidak akan selingkuh, tidak akan bohong, tidak akan melakukan hal-hal yang lain, ketidakjujuran dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Jadi untuk yang satu ini sebetulnya itu merupakan bagian dari checklist yang perlu sekali untuk diperhatikan sebelum Anda memutuskan untuk menikahi seseorang gitu ya, yaitu apa? Terkait dengan kejujuran, takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Dan takut akan Tuhan itu utuh gitu ya, nggak bisa cuma takut akan Tuhan cuma di dunia gereja aja atau dalam rumah tangga aja. Orang sekali lagi kalau nggak jujur satu perkara, tidak ada jaminan dia akan bisa jujur di perkara-perkara yang lainnya. Itu.